Lamongan dengan luas wilayah 1.752,21 km persegi atau setara dengan 3,67% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Menjadi bagian dari aglomerasi Gerbang Kertasusila dan kawasan strategis nasional. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Jombang, dan Mojokerto. Alhamdulillah dianugerahi potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, serta peninggalan budaya yang selama ini menjadi lokomotif ekonomi Lamongan. Di tengah bonus demografi yang terjadi secara global, penduduk Lamongan didominasi umur produktif, yakni sebesar 70,18% dari total 1.385.835 jiwa yang tersebar di 462 desa dan 12 kelurahan di 27 kecamatan. Kehadiran bonus demografi didukung dengan karakter masyarakatnya yang makilan, mandiri, elegan, energik, inovatif, loyal, adaptif, dan dapat memberikan rasa nyaman. Menjadi soft power yang terus dikelola sebagai investasi masa depan yang akan mengantarkan Lamongan menorehkan prestasi dan berdaya saing yang unggul. Potensi kekayaan laut di sepanjang garis pantai 47 km dan aliran sungai Bengawan Solo memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi nelayan dan petani. Lamongan sudah sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Di Lamongan terdapat tempat pelelangan ikan atau TPI berondong yang bukan main dan terbesar di Jawa Timur. Di tempat ini terdapat berbagai jenis ikan, dari yang air tawar sampai yang dari air asin atau laut. Kini produk perikanan Lamongan sudah merambah pasar ekspor. Tak hanya itu, di sektor pertanian, Lamongan masuk dalam 5 besar penghasil beras terbesar di Jawa Timur dan Indonesia, sehingga dikukuhkan sebagai lumbung pangan dan penopang ketahanan pangan nasional, dikaruniai tanah yang subur dan petani yang gigih, serta didukung dengan modernisasi komoditas jagung, hortikultura, dan perkebunan seperti melon, semangka, jambu kristal, pisang Cavendish, dan durian terus meningkat produksinya, serta diintegrasikan dengan pengembangan wisata agro. Dalam perjalanannya, ekonomi kreatif dan sektor perdagangan semakin tumbuh. Banyak kuliner khas Lamongan yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri yang dibawa, diperkenalkan, dan diperdagangkan oleh masyarakat rantau dari Lamongan sebagai identitas yang tak bisa dipisahkan. Kabupaten dengan segala pesonanya menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan, dan di balik setiap hidangan tersimpan cerita panjang akan tradisi, proses pembuatan, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak hanya kulinernya yang mendunia, batik, konveksi, olahan makanan, dan minuman Lamongan juga sudah merambah pasar internasional dan nasional, serta dapat ditemukan di sentra-sentra produk unggulan yang bisa dijadikan buah tangan bagi siapapun yang berkunjung ke Lamongan. Di samping kuliner dan UMKM, Lamongan juga dikenal dengan wisata alamnya yang menakjubkan mata, seperti Waduk Gondang, Mozogo, Pantai Kutang, wisata desa Sendang Bawono, wisata desa Gunung Suru, wisata desa Pantai Pengkolan, wisata desa Pantai Lorena, wisata desa Pantai Joko Morsodo. Tak hanya itu, wisata bahari Lamongan juga tak kalah indah dan menjadi daya tarik para wisatawan. Untuk wisata religinya, Lamongan ada makam Sunan Derajat, makam Sendang Duwur, Gunung Ratu Nyi Endong Sari, Syekh Maulana Ishaq, Masjid Namira, makam Mbah Balun, dan makam Joko Tingkir. Peninggalan budaya nenek moyang terdahulu seperti ritual adat mendat sangkir, perahu ijon-ijon khas Lamongan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTP nasional, dan berbagai peninggalan budaya lainnya, serta seni, ariboran, terus dilestarikan melalui berbagai festival yang dipadukan dengan kekuatan rasa kulinernya yang dirangkai dalam kalender event, menjadikan Lamongan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata favorit di Jawa Timur, dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Dukungan infrastruktur yang memadai dan iklim investasi yang sehat, Lamongan kini menjadi tujuan investasi di Jawa Timur. Panjang pantai, keberadaan Lamongan Integrated Surbase, potensi pertanian dan perikanan yang didukung dengan karakter masyarakatnya yang memiliki etos kerja yang tinggi, serta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku investor menjalankan industrinya di sektor maritim dan agro. Saat ini, industri besar atau PMDN dan PMA telah berkembang pesat dan
dan masih terdapat 3.855 hektar lahan yang tersedia untuk kawasan industri di Lamongan. Hal tersebut menunjukkan diversifikasi dan akselerator pertumbuhan ekonomi Lamongan yang semakin inklusif tiap tahunnya. Daya saing sumber daya manusia atau SDM terus menjadi fokus utama pembangunan di era kepemimpinan Yuhronur Effendi. Beasiswa perintis dari jenjang SD MI hingga S2 dihadirkan untuk memastikan tidak ada warga yang kurang sejahtera, tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak memiliki biaya. Kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan, mulai dari balita hingga lansia, penanganan stunting terus ditingkatkan melalui Lamongan Sehat. Saat ini, seluruh desa telah difasilitasi mobil sehat untuk penunjang layanan kesehatan masyarakat dan mendukung inovasi Lasterku atau Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan kunjungan rumah. Seluruh puskesmas maupun rumah sakit, RSUD Sugiri, RSUD Ngimbang, RSUD Karangkembang, dan RSUD Berondong terus bertransformasi meningkatkan kualitas layanan dalam rangka menjaga usia harapan hidup masyarakat. Seiring dengan layanan kesehatan dan pendidikan, pembinaan terhadap bibit-bibit atlet potensial dan pemuda terus dilakukan agar indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Lamongan semakin unggul. Letak geografis Lamongan yang begitu luas dengan jumlah desa terbesar di Jawa Timur, 462 desa, memerlukan konektivitas antar wilayah, sehingga pemerintah Kabupaten Lamongan terus berikhtiar untuk menghadirkan infrastruktur yang handal dan merata agar dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan rasa nyaman pada kehidupan sosial masyarakat. Lamongan sebagai warisan tonggak kejayaan masa lampau, para tokoh-tokoh pendahulu Airlangga, Gajah Mada, Joko Tingkir, Sunan Derajat, Sunan Sendang Duwur, serta Mbah Lamong, memiliki keragaman etnis, suku, dan agama, serta peninggalan budaya masa lalu yang direkonstruksi kembali untuk menguatkan nilai toleransi, menjaga solidaritas, dan merawat syiar agama. Balun yang saat ini dikenal dengan Desa Pancasila merupakan prototipe kebinekaan di Indonesia. Dari desa tersebut, semua belajar praktek nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya, yang terus tumbuh dan berkembang sebagai kearifan lokal. Semua umat beragama bisa hidup rukun dan terjalin hubungan sosial yang harmonis, sehingga menumbuhkan nilai kesolehan sosial bagi masyarakat Lamongan. Segala keunikan dan potensi yang dimiliki Lamongan kini terus dioptimalkan dan dirawat dengan baik melalui transformasi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang semakin adil, adaptif, dan akuntabel, sehingga kepuasan masyarakat Lamongan semakin meningkat. Melalui semangat kolaborasi, Lamongan semakin inklusif, tumbuh ekonominya, merata pembangunannya, dan harmonis warganya. Dengan tagline Begilan, Lamongan akan terus bertransformasi demi terwujudnya kejayaan yang berkelanjutan. Saya mengajak kepada khalayak ramai untuk datang ke Lamongan, menikmati keindahan destinasi, wisata, dan budaya, kuliner dengan aroma rasa yang khas, serta keanekaragaman produk UMKM. Status Lamongan sebagai kabupaten ramah investasi dan strategis nasional, didukung dengan potensi lumbung pangan nasional dan tumbuhnya ekonomi kreatif serta infrastruktur yang memadai, layak untuk menjadi tujuan investasi masa depan.